Nah, sebelum kita beralih ke mata acara selanjutnya, kami sampaikan kepada teman-teman, dimohon untuk menyalakan kamera bagi yang tidak mengalami kendala, atau teman-teman dimohon untuk mematikan mikrofon dan memakai virtual background yang telah disediakan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengaktifkan kamera. Oh iya, kami harap teman-teman bisa tetap on cam selama acara berlangsung ya. Selanjutnya, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Setelah registrasi peserta, dilanjutkan dengan pembacaan MC dan tilawah, kemudian ada sambutan Ketua Rimfa 1443 Hijriah tahun 2022, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian challenge Rimfa, dan ada transisi pembacaan CV, kemudian dilanjutkan dengan materi kajian dan tanya jawab, kemudian terdapat kuis berhadiah, dan diakhiri dengan penutup. Oke, terima kasih Rizka. Selanjutnya, saya akan membacakan adab forum daring pada pertemuan hari ini. Untuk yang pertama, semua diharapkan meluruskan niat menghadiri forum semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengondisikan dan menuansakan diri supaya forum ini seperti forum luring dan diikuti dengan serius, tidak dengan tiduran, berpergian, dan lain sebagainya. Selama forum berlangsung, peserta yang tidak dipersilakan berbicara diwajibkan untuk mengondisikan mikrofonnya dalam keadaan mute. Selama forum berlangsung, peserta dianjurkan untuk mencatat secara digital maupun manual menggunakan aplikasi Miss OneNote, Miss Word, buku, dan lain-lain. Seluruh peserta wajib menyalakan video untuk menuasakan forum seperti kondisi luring dengan berusaha tidak memperlihatkan jelas wajahnya. Dapat dilakukan dengan menggelapkan layar kamera, mengarahkan kamera ke atas, ke samping, atau lainnya, namun tetap dapat mengikuti forum dengan optimal. Selanjutnya, seluruh peserta wajib mengatur tampilan dalam fitur Gallery View. Jika device tidak mendukung fitur tersebut, dianjurkan untuk menggunakan fitur pin pada tampilan diri sendiri atau pada tampilan peserta kumpul yang sesama jenis. Selanjutnya, seluruh peserta dianjurkan untuk menggunakan earphone selama forum daring berlangsung untuk menjaga kondusivitas forum, meningkatkan fokus, kualitas suara, dan lain sebagainya. Peserta tidak boleh menyalakan video jika, yang pertama, kendala jaringan sehingga mengganggu ketika forum berlangsung. Yang kedua, kuota terbatas dan ada kendala untuk membeli kuota. Dan yang terakhir yaitu kondisi kurang stok kondusif sehingga mengganggu ketika forum berlangsung. Baik, demikian aturan forum daring yang akan kita jalankan ini bersama-sama telah kami bacakan. Teman-teman diharapkan untuk mengisi presensi ya, jangan lupa. Nah, karena kita hendak menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, acara ini bersama-sama kami buka. Setelah ini, kita akan memasuki sesi tilawah yang akan dibawakan oleh saudara kita, Viko Danwarka. Kepada saudara Viko, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat ta'ubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna bijahalatin thumma yatubuna min qaribin fa'ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al-ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Allahumma arhamna bil Quran. Berikutnya untuk artinya ayat 17. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat 18. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Jazakallahu khairan katsiran kepada saudara Fiko yang telah membacakan Al-Quran. Semoga kita diberi ketenangan hati dan forum ini semakin diberkahi oleh Allah. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RIMFA 1443 Hijriah oleh Saudara Rizky Brilian Wahyudi. Kepada Saudara Rizky, waktu dan layar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat, pembicara kita pada sore hari ini, Ustaz Wasril Tanjung SPD yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang kami hormati, Ketua LDF Kalam UGM periode 2022 beserta jajaran. Yang kami hormati, para tamu undangan dari seluruh lembaga dakwah di Universitas Gadjah Mada, serta hadirin sekalian, baik panitia maupun peserta kajian hijrah Ramadan in Medical Faculty atau RIMFA 1443 Hijriah 2022 Masehi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sambutan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara yang saat ini hadirin sekalian hadiri, yaitu RIMFA. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan in Medical Faculty atau RIMFA adalah program kerja umum tahunan dari LDF Kalam yang dilaksanakan di setiap bulan Ramadan. Bentuk kegiatan RIMFA tahun ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama adalah Grand Opening yang telah kita sama-sama laksanakan pada tanggal 3 April yang lalu. Yang kedua ada kajian hijrah yang saat ini sedang kita laksanakan bersama. Yang ketiga adalah kunjungan dan buka bersama di Desa Binaan LDF Kalam yang nantinya akan berkolaborasi dengan Departemen Eksternal LDF Kalam UGM. Yang keempat ada Grand Closing yang nantinya akan digabung dengan kajian fakultas dari Departemen Syiar dan Pelayanan Umat LDF Kalam UGM. Dan selain itu, ada rangkaian kegiatan yang tidak kalah penting dan menariknya dari RIMFA di tahun ini, yaitu ada challenge berhadiah, Q&A, serta konten-konten seputar Ramadan yang keseluruhan akan dilaksanakan melalui platform Instagram. Untuk itu, kami mengajak seluruh hadirin untuk sekiranya dapat memfollow Instagram dari RIMFA, yaitu rimfa.ldf kalam. Saya ulangi, username-nya adalah rimfa.ldf kalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir kata saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusias para hadirin dalam mengikuti acara ini, dan kami juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Oleh karena itu, kami selalu terbuka untuk saran dan kritik dari para hadirin supaya acara RIMFA ini dapat berjalan lebih baik lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah saya menutup sambutan kali ini dengan sebuah pantun. Ngabuburit membeli susu sapi, tidak lupa membawa donat. Kami harap ilmu sore ini dapat diresapi supaya memberi manfaat di dunia maupun akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada saudara Rizky yang telah memberi sambutan kepada kita semua.
Selanjutnya ada penyampaian challenge NIPA 1443 Hijriah dari Royan dan Nisa. Kepada Royan dan Nisa, waktu dan layar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada MC atas waktunya. Nah, Roy, kita mau ngapain nih, Roy? Mau ngapain ini sore-sore kok tiba-tiba ketemu sama kita lagi? Biasanya sih kalau misalnya kita yang di PIN itu bakal ada sesuatu yang menghasilkan cuan sih. Apa tuh nih? Mungkin bisa spill aja langsung nggak sih? Oke, daripada kita lama-lama nunggu nih, boleh tolong dari PIT tolong di-share. Nah, boleh banget tuh. Apa tuh kira-kira tuh? Oke. Jadi, jadi kami dari acara dari RIM 1443 Hijriah akan mengadakan suatu challenge, yakni challenge yang insya Allah itu bukan cuma menghasilkan cuan doang, tapi juga insya Allah bermanfaat bagi kalian untuk kalian bisa mengenali siapa sih who make you be better. Nah, kira-kira ini challenge-nya gimana ya, Nis? Mungkin Nisa bisa ini jelasin lebih jelasnya. Oke, Royan, baik, terima kasih. Aku izin nyampein syarat-syarat dari ketentuan ikut challenge ini ya. Jadi seperti yang Royan katakan tadi, jadi tema kita adalah Who Make You Be Better. Jadi di sini teman-teman bisa menceritakan siapa sih orang atau sosok yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih baik. Kemudian kategori peserta nih umum, jadi siapapun boleh ikut, kalian juga boleh ajak kakek kalian, nenek kalian, teman kalian, ibu kalian, dan semua orang yang kalian kenal untuk ikutan challenge ini. Kemudian untuk kontennya akan dibuat dalam bentuk story Instagram, lalu nanti di-add ke highlight Instagram, soalnya nanti takutnya hilang. Kemudian kontennya itu dapat berupa video, poster, foto, ataupun lainnya. Jadi kalau misalnya kalian punya ide-ide kreatif lainnya, kalian boleh mengaplikasikannya di sini. Kemudian untuk periode pengumpulannya itu 1 minggu, yaitu dari tanggal 20 sampai 27 April 2022. Jadi teman-teman punya waktu yang cukup panjang nih untuk mempersiapkan challenge-nya dan untuk mematangkan konsep kalian. Kemudian untuk pengumuman pemenang itu akan disampaikan bersamaan dengan grand closing RIMFA UGM 1443 Hijriah pada tanggal 29 April 2022. Kemudian saat ngupload konten itu di story Instagram, jangan lupa untuk nge-tag @rimfa.ldfkalam dan juga @ldfkalamugm. Serta jangan lupa sertakan hashtag Ramadan Purifies Our Health. Mungkin gitu sih, Royan. Gak susah ya? Ini kan nggak susah gitu, tapi malah kayak membangkitkan jiwa-jiwa editing kita juga ditambah kayak memperdalam siapa sih kira-kira membuat kita lebih baik sampai sekarang. Yang sebelumnya kita terpuruk dalam kegelapan dan galau, terus tiba-tiba kita bisa lebih ceria lagi. Gitu nggak sih ini konsepnya? Yoi, benar banget. Jadi di sini juga tidak hanya memperkuat pengalaman kita sendiri, tapi kita juga bisa nge-share ke orang lain siapa sih sebenarnya sosok yang bisa membuat kita lebih baik. Jadi nanti orang yang membaca feed kita itu, yang bisa membaca story Instagram kita itu juga termotivasi akhirnya gitu, Royan. Wah, mantap banget. Terus kira-kira hadiahnya apa ya, Nis? Hadiahnya sih pengennya ini ya, kalau bisa umroh sih, Royan. Iya. Gimana nih, bisa nggak? Ya sih, bikin banget umroh gratis, tapi kayaknya terlalu ini nggak sih? Jadi ya mungkin ada seadanya dulu lah, tapi insya Allah bermanfaat kok. Insya Allah bermanfaat teman-teman. Jadi ditunggu aja ya, dan jangan lupa untuk join challenge RIMFA 1443 Hijriah atau 2022. Oke, ditunggu ya semuanya. Mungkin ini dulu dari acara. Apabila ada salah katanya, mohon maaf karena sesungguhnya manusia tempat salah dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, MC. Jangan lupa ikutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banget nih buat Nisa sama Royan atas penyampaian challenge-nya yang menarik banget. Teman-teman jangan lupa buat ikutan ya, karena bermanfaat banget loh selain karena dapat hadiah. Dengan cara apa lagi kan kita bisa mengisi Ramadan kita dengan hal yang lebih bermanfaat. Nah, selanjutnya tuh kita akan memasuki mata acara yang kita semua tunggu-tunggu banget nih. Kira-kira teman-teman ada yang bisa nebak nggak selanjutnya kita mau ngapain? Mungkin yang tahu bisa ramein di kolom chat kali ya.
Oke, karena teman-teman aku lihat-lihat udah mulai penasaran nih, aku sebutin deh. Acara selanjutnya itu kita akan memulai kajian yang hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Wasril Tanjung, tapi sebelumnya kami akan membacakan CV dari Ustadz Wasril Tanjung terlebih dahulu. Kepada PET dipersilakan untuk share screen. Baik, Ustadz, saya izin untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Jadi beliau dikenal dengan nama Wasril Tanjung. Untuk akun sosial media beliau bisa dilihat pada CV yang terpampang. Saat ini beliau bekerja sebagai guru dan konten kreator. Untuk riwayat beliau berasal dari SDN 41 Pondok Siguang, lalu melanjutkan ke MTSN Danau Kerinci, selanjutnya ke MAN Sarolangun, dan akhirnya berkuliah di FKIP Fisika Universitas Jambi. Untuk pengalaman organisasi yang dimiliki beliau, pertama, beliau merupakan anggota dari Ruang Siroh, dan bahkan sekaligus menjabat sebagai founder. Lalu yang kedua, di Forum Peduli Remaja Jambi atau FPRJ. Yang ketiga, sebagai Presma BEM KBM Universitas Jambi. Yang keempat, sebagai wakil dari Sekjen UKM Riset dan Penalaran IKDIS. Selanjutnya, berperan sebagai Sekretaris Umum di Forum Studi Islam FKIP Unja. Selanjutnya, saya izin membacakan prestasi yang pernah diraih oleh Ustadz Wasril Tanjung. Yang pertama, beliau merupakan pemuda pelopor Provinsi Jambi 2021 di bidang pendidikan oleh Dispora Provinsi Jambi. Yang kedua, peraih medali perak pada lomba membaca Sirah Nabawiyah tingkat nasional tahun 2020. Yang ketiga, runner-up guru favorit Jambi Express tahun 2015. Yang keempat, pemenang lomba karya tulis ilmiah pada Simposium Guru dan Tenaga Pendidikan tingkat nasional oleh Kemdikbud RI pada tahun 2015 yang diundang mengikuti acara Hari Guru Nasional 2015 bersama dengan Presiden RI dan Mendikbud RI. Masya Allah, prestasi yang pernah diraih Ustadz Wasril Tanjung sangat menginspirasi, dan begitu banyak prestasi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan bisa teman-teman baca pada share screen yang tertera. Untuk selanjutnya, saya oper kembali kepada Rizka. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama dan kita renungkan materi yang insya Allah bermanfaat ini dan akan disampaikan oleh Ustadz Wasril Tanjung dengan tema terbahas bikin. Dan aku ingetin teman-teman untuk memperhatikan ya, karena merupakan ilmu yang bermanfaat nih bagi kita. Baik, kepada Ustadz Wasril Tanjung, waktu dan layar kami persilakan. Baik, apakah suaranya terdengar dengan jelas? Terdengar ya? Iya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih atas undangannya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, teman-teman dari lembaga dakwah fakultas yang ada di Fakultas Kedokteran ya, di Universitas Gadjah Mada, UGM Yogyakarta, yang berbahagia yang pada hari ini hadir. Mungkin masih ada yang masih masuk ya, tapi sekarang sudah lumayan, sudah banyak. Dan kepada teman-teman semua yang hadir di sini, barangkali ada yang tidak dari UGM, ada dari kampus lain barangkali yang hadir, ya selamat mengikuti agenda ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari UGM yang sudah mengundang, karena saya dulu pernah ke UGM di tahun 2000 berapa ya, 2012 kalau saya dulu pernah ngikutin agenda BEM-nya UGM pada waktu itu di tahun 2012, dan ya setidaknya saya pernah tahu lah, oh UGM itu seperti ini suasananya, dan saya merasakan betul luar biasa. Dan saya sempat itu jalan di depan Fakultas Kedokteran UGM gitu kan. Nah, jadi ketika diundang sama teman-teman Fakultas Kedokteran UGM untuk ngisi agenda pada sore hari ini, wah itu kan luar biasa nih, saya sangat senang sekali ya. Baik, teman-teman semua, insya Allah dalam waktu lebih kurang 50 menit ke depan kita akan sedikit berdiskusi mengenai sebuah tema yang diangkat oleh panitia, itu bagaimana tentang kita bertaubat ya. Ini sebenarnya kajian hijrah, kajian tentang hijrah, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang tentu bisa menjadikan diri kita itu masuk ke surga, dan orang lain yang ada di sekitar kita juga masuk surga. Karena di era sekarang tantangannya begitu besar banget, dan kalau seandainya kita tidak melakukan hijrah dengan segera,
kita nggak tahu nih, tantangannya tuh banyak sekali yang membuat kita tuh menjadi orang yang justru mengabaikan agama. Nah, maka dengan kita mulai segera sadar, mulai segera hijrah dari yang dulunya mungkin kita melakukan aktivitas yang seringkali membuat Allah itu menjadi marah dengan kita, cuman tidak ditampakkan saja. Menjadi orang yang lurus-lurus saja, apalagi sekarang di momen Ramadan tentu menjadi momen yang tepat untuk kita menjadi lebih baik lagi. Baik, teman-teman semua, kadang kita seringkali ya menganggap bahwasannya semua ujian, semua masalah atau semua permasalahan yang kita terima itu merupakan sebuah ujian yang Allah berikan sama kita. Ya, jadi misalnya kalian nih kuliah di UGM gitu kan, lalu lewat di depan gedung yang besar itu, kesandung batu, lalu jatuh gitu kan. Kemudian kalian langsung menyimpulkan, wah Masya Allah, Allah sedang menguji saya. Allah sedang menguji saya. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar ujian dari Allah? Jangan-jangan Allah pengen ngazab kalian itu. Kita tuh terlalu kepedean gitu kan. Nah, jadi antara Allah sedang menguji kita dengan Allah sedang mengazab kita itu sama kejadiannya. Cuma kita tuh nggak tahu ini azab apa ujian sih gitu. Nah, jadi pertanyaannya gimana dong caranya kita untuk mengetahui ini nih ujian atau azab sih? Kalau kita membaca sejarah Islam, membaca buku sirah ya. Saya hobi baca sirah. Kalau tadi dibacakan sama moderator CV saya itu kan sebenarnya pendidikan fisika ya. Tapi saya tuh sekarang mendirikan komunitas Ruang Sirah. Kami rutin setiap pekan itu bertemu secara virtual. Kalau teman-teman di sini mau gabung boleh, nanti ada di Instagram, ketik aja Instagram Ruang Sirah, nanti ada link tuh gabung situ. Gratis kok, nggak bayar. Kami rutin setiap hari Minggu. Nah, pagi tadi kami habis subuh. Kami membahas apa sih yang dialami sama Rasulullah dari beliau belum lahir sampai beliau wafat. 63 tahun perjalanan Rasulullah kita bahas hanya dalam waktu 10 hari. Dan itu diikuti sama anak-anak muda sama seperti kalian. Menarik itu. Dan kalau kita baca dalam sejarah Islam itu, dan bahkan di Al-Quran saja, kita bisa bedain antara orang yang kena azab sama orang yang kena ujian. Contoh seperti ini. Ketika Nabi Musa alaihissalam ya, dikejar sama Fir'aun. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di lautan, sehingga lautan terbelah. Maka pasukan Nabi Musa dan Bani Israel itu melewati laut itu dan berhasil sampai ke ujung. Tiba-tiba Fir'aun ngejar dari belakang. Udah nyampe ke tengah lautan, maka Allah langsung menyatukan laut. Tar, gitu kan. Kalau ada yang anggap, wah Fir'aun lagi diuji nih sama Allah. Kira-kira redaksinya cocok nggak? Nggak cocok redaksinya. Padahal itu juga sebuah permasalahan yang dialami sama Fir'aun. Nggak cocok itu. Redaksinya nggak cocok. Nah, kita lihat lagi, cari sesuatu yang nggak cocok lagi ya. Misalnya umatnya Nabi Lut. Mereka suka sesama jenis. Dihujanin batu sama Allah itu. Bahkan nggak cuma batu yang dihujanin. Bumi itu, kalau menurut sirah itu, dibalik. Kaumnya Nabi Lut itu, dibalik. Jadi yang bagian bawah tuh jadi bagian atas, yang atas di bawah. Sehingga mereka tuh lenyap semuanya. Apakah itu kita bilang, wah umatnya Nabi Lut lagi diuji sama Allah. Nggak cocok juga kalimatnya. Nggak cocok redaksinya. Nah, sekarang saya, itu kan yang jelek-jelek ya. Sekarang saya ganti yang baik. Nabi Ayub alaihissalam. Ketika beliau tertimpa sebuah musibah. Beliau orang yang kaya. Punya harta yang banyak. Rajin bersedekah. Ya, beribadah sama Allah. Rajin banget. Satu hari, Allah memberikan dia cobaan. Nggak tahu lah apakah ini cobaan atau azab. Nanti kalian nilai sendiri. Dikasih penyakit kepada Nabi Ayub. Penyakit. Awalnya sedikit. Lama-lama semakin banyak, akhirnya menjuluk ke seluruh tubuhnya. Sampai istrinya tuh nggak mau lagi dekat sama Nabi Ayub. Kalau redaksinya kita sebut, wah, Nabi Ayub lagi diazab sama Allah.
Nggak cocok. Karena Nabi Ayub selama ini sering bersedekah. Hartanya banyak, sering dia bantu orang lain. Kemudian dia beribadah kepada Allah rajin banget. Ya, bahkan beliau adalah seorang nabi. Kalau dia kita sebutkan di azab, nggak cocok kalimatnya. Nah, 3 kejadian sama-sama nggak cocok nih. Kalau kita bilang dia, kalau yang umatnya Nabi Ayub atau Nabi Ayub tadi sedang diazab, nggak cocok. Kalau umatnya Nabi Lut kita sebut dia diuji, nggak cocok. Nah, kalau kita tarik sebuah benang merah dari kejadian ini, bahwasanya ujian diperuntukkan bagi mereka yang selama ini itu beribadah kepada Allah SWT, nggak pernah ada dosanya sedikit pun. Kalaupun ada dosa, mungkin hanya sedikit saja. Itu ujian. Kalau azab, memang selama ini dia itu seringkali melanggar perintah Allah. Tidak pernah melaksanakan perintah Allah. Maka diazab. Nah, pertanyaannya, kalau tadi kan kita bisa menilai karena kita udah tahu kisahnya, udah selesai kejadiannya. Sekarang kita tadi saya bilang kesandung tadi, itu sedang diuji apa sedang diazab? Yang tahu itu kita sendiri. Kok saya kesandung ya? Nah, gitu. Pikirkan, coba pikirkan. Oh, jangan-jangan karena selama ini kaki yang saya punya ini nggak pernah dibawa ke masjid. Sehingga Allah azab saya. Maka langsung kita astagfirullahaladzim, istighfar, lalu kita berubah. Nah, atau suatu hari, nih lagi bulan Ramadan, tiba-tiba kita sakit gigi. Sakit gigi. Jangan kita langsung klaim, Allah lagi nguji saya ini. Lagi nguji saya. Kepedean. Kepedean. Bisa jadi Allah sedang ngajak kita. Gitu. Tuh, makan banyak amat. Sehingga kamu meninggalkan atau mengabaikan sholat. Oh, selama ini kamu seringkali mengucapkan kata-kata kotor. Oh, selama ini kamu seringkali meninggalkan aktivitas tilawah Quran. Allah kasih sakit gigi. Kita bilang itu adalah ujian. Sementara itu ternyata azab. Nah, maka oleh karena itu, ya, rekan-rekan semua di sini, yuk kita anggap semua permasalahan yang menimpa diri kita, jadikan itu bukanlah Allah sedang menguji kita, tapi Allah sedang mengazab kita. Ya, kok saya susah sekali ya menghafal, padahal ini mau ujian besok nih. Nah, jangan-jangan Allah sedang ngazab kalian itu. Besok ujian. Kok susah banget ngapalnya? Oh, jangan-jangan Allah sedang uji saya. Nah, ganti. Tidak seperti itu. Ganti. Jangan-jangan Allah ini sedang azab saya nih. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan selama ini saya bukannya ngingat Allah. Saya ingat konten TikTok yang harus saya bikin. Saya ingat gimana sih nambah subscriber YouTube saya. Itu yang kita banyak mikirnya gitu. Nah, maka teman-teman semua, kita ganti cara kita berpikir, cara kita menyikapi. Karena seseorang yang sedang tertimpa musibah, itu tindakan dia berikutnya tergantung pada persepsi dia. Kalau seandainya dia tadi menganggap dia itu sebagai ujian, misalnya tadi kan dia susah menghafal nih. Selama ini memang dia nggak pernah ingat Allah, jarang ingat Allah. Tapi dia tiba-tiba mengklaim, oh, Allah sedang uji saya. Apa yang terjadi? Udah, dia santai aja, nggak ada bertobat, nggak mau bertobat, tenang-tenang saja, ya kan? Nggak mau ingat Allah. Tapi kalau seandainya dia kebalikannya, Allah sedang ngazab saya, astagfirullahaladzim. Wah, maka dia langsung sholat tahajud, mungkin ada perubahan, berubah, terbiasa tilawah, terbiasa sholat sunnah, sholat wajibnya lebih khusyuk lagi. Nah gitu, ada perubahan. Nah, maka tergantung kepada bagaimana cara kita menyikapinya. Maka kita di sini kita sikapi setiap apapun yang kita alami, sebuah permasalahan, anggaplah itu adalah Allah sedang mengazab kita. Nah, kalau kita udah menganggap bahwasanya itu adalah Allah sedang mengazab kita, maka barulah kita mau bertobat. Bertobat itu setiap hari boleh gitu. Ya, tapi syarat bertobat itu kan ya nggak bisa main-main. Masa taubatnya kayak tobat makan sambal gitu kan. Hari ini berbuat keburukan. Taubat
besok ada lagi. Ternyata memang sih besok nggak lagi, besoknya lagi baru dilakukan. Nah, maka yang namanya bertobat itu perlu ada yang namanya tekad yang kuat. Ya, makanya kalau bertobat itu syaratnya itu ada 3. Yang pertama, kita menyesali apa yang kita buat kesalahan itu. Yang kecil ataupun yang besar. Menyesali. Nah, tingkat orang mau menyesal apa enggak nih, itu tergantung pula keimanannya itu. Ya, orang nih mau menyesal apa enggak, itu tergantung tingkat imannya. Misalnya tadi, ketika di kelas, nulis materi dari dosen kan, wah salah nih, pinjam tip X, pinjam tip kawan, nggak dibalikin itu. Nggak dibalikin tip kawan. Nah, mungkin kita nganggapnya, kawan saya mah baik, mungkin nggak apa-apa deh, saya aja yang ambil nggak apa-apa. Nah, ini kan cara kita memandang bahwasanya inilah sebuah dosa atau enggak itu pun beda. Itu. Ada orang yang mengambil tip X itu takut betul dia. Nggak mau ini dosa nih. Tapi ada juga nggak, biasalah teman saya, kami mah sering bergurau kok. Beda. Kita lihat kisah. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq itu diberikan makanan roti dari budak yang dia miliki. Biasanya budak ini juga seringkali memberikan roti kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tapi suatu hari si budak ini memberikan roti kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar makan roti itu santai, biasa aja, karena biasanya juga sering dikasih sama budak tadi roti. Ketika lagi dimakan, lagi enak-enaknya, udah sampai setengah rotinya, budak itu nanya sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu tahu nggak dari mana saya dapatkan roti? Nggak tahu. Kenapa? Dan emang dapatnya dari mana? Budak tadi cerita, saya ini tadi pura-pura meramal orang. Jadi kan zaman dulu tuh dukun tuh the best. Nah, jadi orang tuh ada yang minta diramal, maka saya mengajukan diri. Saya ramal lah orang itu, dia percaya dengan ramalan saya. Akhirnya dia kasih saya duit, dan duit itu saya belikan roti. Nah, itulah roti yang kau makan itu. Mendengar apa yang disampaikan oleh si budak tadi, Abu Bakar langsung buang roti itu, memuntahkan semua yang ada di mulutnya, bahkan dia memasukkan jari telunjuknya ke dalam kerongkongannya. Agar isi perut itu keluar, agar dia itu muntah semuanya, memuntahkan semua yang ada di makannya tadi, keluar semuanya, agar dia terbebas dari barang yang haram. Beda kan? Kalau kita mah, tanggung, makan lagi setengah, tanggung. Itu kan? Beda cara kita memandangnya. Wah, para sahabat Nabi dulu tuh luar biasa. Mereka itu anggap dosa kecil itu besar banget. Besar banget. Kalau di zaman sekarang, nauzubillah lah, kalau misalnya kita juga ya, dosa besar tuh biasa aja gitu. Misalnya kita udah tahu nih, misalnya yang perempuan lah ya, perempuan nih nggak berjilbab nih kan, udah jelas tuh dosa tuh. Zaman dulu tuh malu-malu orang mau buka jilbab. Sekarang mah jangankan buka jilbab, bajunya aja tinggal setengah. Ya, dibilang dilarang kita tuh berdua-duaan di tempat yang sunyi. Oh gitu. Nah zaman sekarang bukan di tempat sembunyi, tempat yang dilihat sama publik, di atas motor berdua pelukan. Lah, itu kan ada apa ini? Nah, maka tergantung gimana kita memandang sebuah dosa itu. Kalau kita menganggap sebuah dosa yang kita lakukan, dosa kecil kok itu, maka kita nggak ada sebuah usaha untuk bertaubat. Tapi kalau kita anggap itulah dosa, udah, dosa, nggak ada lagi kecil besar, tapi dosa, selesai. Kan Allah kan sudah mengatakan bahwasanya semua dosa itu Allah maafkan. Cuman satu yang Allah nggak bakal maafkan, yaitu syirik. Menduakan Allah. Semua itu dimaafkan. Ada sebuah kisah. Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya
Dulu ada seorang manusia yang sudah membunuh 99 nyawa manusia. Ini ada hadisnya ya. Membunuh 99 nyawa manusia. Mungkin karena udah bete ya. Udah iseng, udah nggak minat lagi bunuh orang gitu kan. Tiba-tiba dia pengen tobat itu. Dia pengen taubat. Maka dia ketemu sama ada orang yang soleh. Ya, ada orang yang soleh. Ditanya sama orang pembunuh tadi. Pak, ayah ada apa? Kenapa? Boleh diskusi bentar nggak Pak? Oh boleh, silakan diskusi. Ada apa ya? Gini Pak, saya ini udah bunuh banyak orang. Wah, serius lu? Iya Pak. Udah bunuh berapa? Udah 99 Pak. Wah, luar biasa kamu ini. Terus kenapa? Ada apa? Jadi gini Pak, saya ini mau bertobat Pak. Kira-kira Tuhan tuh masih nerima nggak tobat saya Pak? Nah, maka orang yang soleh tadi, apa dia bilang? Wah Mas, bunuh satu nyawa itu sama dengan bunuh semua manusia yang ada di alam semesta ini. Apalagi kamu udah bunuh 99 nyawa. Wah, neraka Mas. Nggak diterima lagi Mas. Setelah itu, si pembunuh tadi ngeluarin pedangnya, ditebas. Ketak! Si ustadz tadi tewas dan itulah yang ke-100. Nah, habis itu dia bingung kemana lagi ya saya mau diskusi ya sama ustadz gini katanya. Nggak bakal diterima lagi taubat saya itu kan. Maka dia bertemu sama orang yang pintar. Mungkin dia nggak terlalu soleh lah daripada yang tadi. Cuman dia punya ilmu lah. Punya ilmu yang banyak tapi nggak terlalu soleh. Kalau yang tadi tuh soleh banget. Ya. Walau-walau ilmunya seperti apa. Maka dia bertemu sama orang yang berilmu. Ya mungkin ketemu sama teman-teman yang kayak yang jadi anggota LDF sekarang ya. Ketemu. Kita mah jawabnya apa adanya ya. Misalnya nanya kan, Mas, ya ada apa? Mau diskusi bentar boleh nggak? Oh boleh. Ada apa ya? Ini Mas, saya udah bunuh banyak nyawa nih. Ini baru aja saya bunuh satu orang lagi nih. Pedangnya masih berdarah itu. Wah, jadi kamu udah bunuh berapa? Ya genapnya 100 sih. Waduh ya. Terus kamu mau ketemu sama saya ada apa? Jadi gini Mas, saya tuh mau tobat Mas. Kira-kira Mas, saya ini diterima nggak tobat saya Mas ya? Wah, nih orang berilmu jawab. Jadi gini Mas, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Allah itu memaafkan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Kecuali dosa syirik. Mas, karena Mas ini masih menganggap bahwasanya Allah itu ada. Saya yakin Allah itu bakal memaafkan engkau, wahai pembunuh ya, wahai Mas. Oh gitu ya? Iya. Karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, menerima semua tobat, siapapun yang mau tobat. Dengar kalimat itu, dia jadi ada motivasi untuk berubah. Siap untuk berhijrah. Wah, seperti itu ya? Iya, beneran. Wah, kalau seperti itu ya udah Mas, saya mau hijrah, saya mau berubah. Apa yang harus saya lakukan? Ya udah gini aja Mas. Nanti mandi dulu, taubat ya. Kamu setelah bertaubat, menyesali apa yang kau lakukan, kemudian kau bertekad untuk tidak mau lagi melakukan hal yang tersebut, ya. Lalu, ya, engkau pindah ke negeri lain. Karena di negeri yang engkau duduki ini, engkau udah dicap sebagai orang yang pembunuh. Maka silakan engkau hijrah ke tempat lain, biar membersihkan nama atau keburukan-keburukan yang telah engkau lakukan itu. Semakin senang lah dia. Oh siap, gitu kan? Berangkat ya kan? Nyari WC kan? Nyari toilet umum kayaknya mandi, bersuci lah. Siap-siap, udah bertekad dirinya untuk mau bertobat, ya udah taubat nih, udah bersih lah hatinya. Maka dia pun pergi meninggalkan daerah lain. Di perjalanan, ternyata dia udah ketemu sama malaikat Israel duluan itu. Ya dicabut dong nyawanya. Wah ini nih. Mati. Nah setelah itu datanglah malaikat. Malaikat datang
ke tempat di TKP-nya ya, tempat kejadian perkara. Wah, kata malaikat ini, malaikatnya 2. Ini ceritanya beneran ya, ini ada hadisnya loh. Ini ada hadisnya, cuman sayanya menceritakannya agak-agak aneh gitu ya. Ya karena saya tahu bahasanya mahasiswa tuh lebih suka yang seperti ini. Nah, malaikat datang. Maka dibilang, wah ini masuk neraka nih. Kata si malaikat yang satu. Oh enggak lah, dia kan udah punya niat mau masuk ke surga. Dia kan udah niat mau hijrah, mau taubat. Dia masuk surga. Enggak lah, dia mau udah bunuh banyak orang, neraka dia nih. Oh, surga. Neraka, surga, debat. Kita rek sejenak. Wah, ada Kardi Ilyas yang datang rupanya. Setelah berdebat itu, maka dari hadis tersebut diceritakan Allah tuh menurunkan satu malaikat lagi menjadi penengahnya. Jadi mungkin jaksa ya, atau hakim dari Mahkamah Konstitusi memutuskan suatu perkara. Gini, saya diutus sama Allah untuk datang ke tempat kalian ini. Tugas kalian apa? Mengukur mana jarak dia nih. Kalau dia lebih dekat ke tempat dia negara barunya, maka dia masuk surga. Kalau dia masih ternyata lebih dekat dengan negara lamanya, maka dia neraka. Wah, oke. Melakukan sebuah riset, observasi, dan melakukan sebuah pengukuran. Dikalibrasi dulu alat ukurnya. Gitu. Diukur. Sesudah diukur, ternyata si pembunuh tadi lebih dekat sejengkal di negeri yang dia mau bertobat tadi. Maka Allah mengatakan dia masuk ke surga. Belum ada beribadah sama sekali. Hanya niat saja meninggal. Tapi sudah ada dampaknya itu. Keinginan itu sangat besar sekali ingin berubah. Hanya gara-gara itu. Surga, kata Allah. Nah gitu. Mereka aja pembunuh. Bukan mereka ya. Dia aja pembunuh itu. Lah kita yang selama ini mungkin masih sholat. Kok kita nggak mau bertobat? Nah maka oleh karena itu. Di sini kita bisa ambil sebuah pelajaran yang besar. Bahwasanya kalaulah kita mungkin selama ini seringkali berbuat maksiat. Secepatnya kita bertaubat. Ya, secepatnya. Bahkan kalau perlu nazar. Kalau saya masih melakukan ini, maka saya menginfakkan uang 10 juta untuk fakir miskin. Kalau saya melakukan ini lagi. Nah ini sebagai komitmen kita. Sebagai komitmen. Sebagai jaminan. Ya, jangan sampai ada sebuah cerita yang di desa-desa, di dusun-dusun itu. Dia naik batang pohon itu. Pas naik, udah ngambil anggaplah pohon kelapa, pas turun mau turun ke bawah, ketinggian. Waduh, gimana nih saya bakal jatuh nih. Ya Allah, aku berdoa ya Allah kalau nanti aku bisa nyampe ke bawah maka aku akan mengorbankan 1 ekor sapi untuk sembelih sehingga dagingnya akan kuberikan kepada fakir miskin. Amin. Turun ke bawah. Nyampe di pertengahan. Wah, tinggal setengah lagi nih. Ya Allah, ganti ya Allah, nggak jadi kambing, nggak jadi sapi, saya ganti kambing aja. Turun lagi ke bawah. Udah sampai 1/4, dikit lagi ya. Ya Allah, mau nggak ganti ya Allah. Ayam aja nggak jadi kambing, ayam aja. Turun lagi selamat. Ya Allah nggak jadi, ya Allah nggak jadi. Ya ini mempermainkan Allah itu kan. Nggak bisa seperti itu. Maka syarat untuk kita bertaubat itu ya memang benar-benar niat kita kuat. Ya. Dan memang ada kesungguhan. Ada kesungguhan. Gimana kalau seandainya kita mengulangi lagi? Nah, itu biarlah Allah yang menilai. Ya. Kita saja sebel ya dengan ada teman kita, mungkin teman kita tuh ngapain ya yang agak sebel. Oh, minjam duit lah, minjam duit. Neng, minjam duit dong. Wah, saya nggak punya duit nih. Cuma ada 50.000. Oh, udah 50.000 udah saya ganti deh, pasti saya ganti deh. Ya, beneran ya? Iya. Tetap dipinjamin. Habis itu nggak dibalikin. Lama kita udah dorong, kita udah sindir-sindir di media sosial gitu. Tetap juga nggak ini kan. Nah, akhirnya barulah dia mungkin akan mengembalikan. Nah, tobat saya janji deh nggak bakal bayar utang kamu. Tiba-tiba biasa dia mau ngutang lagi sama kita.
Ya kita mah udah sebel dengan dia itu kan. Ya nggak kita terima permintaan dia. Nah, seperti itulah kalau manusia aja seperti itu, kalau Allah mungkin lebih halus lagi. Bisa jadi Allah tuh masih tetap menerima tobat kita. Ya, mungkin azab kita di neraka yang makin disedikitkan, dikurangkan. Ya, seperti itu. Bahkan dalam Islam kan disebutkan dosa yang sekecil pun, seberat zarrah pun, itu akan dipertanggungjawabkan sama Allah gitu. Nah, jadi Masya Allah kita memang harus menjadi orang yang bersih dari noda-noda yang bisa membuat kita tuh dicap Allah sebagai orang yang berdosa. Ya memang Allah SWT itu menjadikan manusia itu sebagai orang yang penuh dengan dosa. Yang pertama kali berbuat dosa itulah nenek moyang kita yang pertama kali itu Nabi Adam alaihissalam. Itu pun juga berbuat dosa. Allah udah bilang nih, Adam, lu jangan makan nih buah ini. Kenapa? Gak boleh pokoknya, ini dilarang. Nabi Adam malah makannya. Kan dosa itu. Dihukum sama Allah, dijatuhkan ke bumi. Ya kan? Nah, itu sifat manusia itu. Sering berbuat dosa. Tapi bagaimana sikap dia setelah itu? Ya, maka Nabi Adam tuh bertobat ya. Nabi Adam tuh bilang bertobat tuh sampai bertahun-tahun bertobat. Ya. Nah, taubat itu memang harus seperti itu. Nggak bisa seperti Fir'aun. Yang saya ceritakan di awal tadi ketika Nabi Musa itu selamat, maka Fir'aun itu ditenggelamkan. Apa kata Fir'aun dalam Al-Quran? Wah, kalau seperti ini aku juga percaya dengan Tuhannya Musa dan Harun. Tolong gitu kan. Saya bertaubat. Saya mengakui bahwasanya Tuhannya Musa dan Harun itu benar. Itu mah nggak diterima lagi gitu kan. Memang udah lagi proses diazab gitu kan. Nggak bisa. Nah, maka kita harus lebih sering taubatnya. Kita nggak tahu nih, jangan-jangan ada yang habis Zoom ini ketiban pensil meninggal gitu kan. Nah, ya ketiban pensil tapi satu kontainer ya. Zetar ya kan. Mati gitu kan. Ya, kita nggak tahu kapan kita mati. Maka kita harus bertaubat sebanyak kali, momentumnya tuh kita banyakin. Wah. Sepersekian sekon kita taubat. Frekuensinya kita banyakin, periodenya kita kecilkan. Wah, itu fisika ya, fisika. Nah, maka itu yang kita lakukan. Jadi, syarat yang pertama kalau kita mau bertaubat itu adalah pertama kita menyesali atas dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah kita ada upaya bersungguh-sungguh untuk meninggalkan itu tadi. Meninggalkan yang sering kita lakukan itu. Ya, kita menyesali, lalu ada tekad untuk siap kita nggak akan lagi mengganggu itu. Dan barulah kita bertaubat. Ya, bertaubat. Lalu setelah bertaubat itu ada upaya untuk kita tuh menjauhkan diri dari perbuatan itu lagi. Misalnya ketika kita sudah mengarah ke sana, astagfirullahaladzim. Nah, langsung kita cepat mengalihkan perhatian. Cepat kita mengalihkan perhatian. Ya, kalau di zaman sekarang mah, ya kita nggak ada, Rasulullah tuh nggak bisa ngingatin kita langsung kita, to the point itu. Ada sebuah kisah di mana suatu hari ketika Nabi Muhammad itu baru saja meninggal dunia, maka ada seorang ibu yang bernama Ummu Aiman menangis sendirian, menangis sangat sedih sekali. Maka pada waktu itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang sedang berjalan di dekat perkampungan. Melihat ibu itu menangis, Ummu Aiman ini. Kalau ditanya siapakah Ummu Aiman itu adalah orang yang mendampingi Siti Aminah dan Nabi Muhammad ketika mau berziarah ke makamnya Abdullah pada waktu dia kecil dulu. Ya, kan kita kan pernah dengar ya cerita bagaimana Siti Aminah dan Nabi Muhammad itu kan pergi ke Yastrib untuk berziarah kan. Apakah mereka cuma berdua? Enggak, ditemani sama satu orang lagi namanya Ummu Aiman, tapi namanya enggak disebutkan. Nanti kalian bisa baca di Sirah Nabawiyah. Maka Ummu Aiman itu menangis. Abu Bakar dan Umar melihat, maka dia samperin, ditanya, "Bu, ada apa, Bu? Kok nangis?" Gitu kan. Diam saja ibu. Sudahlah, gitu kan. Rasulullah itu sudah meninggal kita kan tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu juga manusia gitu.
Nggak usahlah kita sedih, sabar saja. Ya, maka apa kata Ummu Aiman? Wahai Abu Bakar, wahai Umar, aku menangisi atas meninggalnya Rasulullah itu bukanlah karena beliau sudah nggak ada lagi. Saya itu menangisi karena antara langit dan bumi sudah terputus hubungannya. Kalau dulu, kalau kita ada berbuat salah, Allah tuh langsung nurin ayat. Misalnya contoh, Quran surat Abasa kan, yang apa ya namanya tuh, yang bermuka masam ya, bermuka masam tuh. Kenapa ayat itu turun? Karena suatu hari Nabi Muhammad SAW didatangi sama tokoh-tokoh Quraisy. Wah ini calon kader deh kata Nabi kan. Maka berusaha untuk mendakwahi para tokoh-tokoh Quraisy itu. Di waktu yang bersamaan, ada orang yang buta datang kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya adalah Abdullah bin Ibnu Maktum ya. Abdullah Ibnu Maktum. Abdullah bin Ibnu Maktum. Datang kepada Rasulullah. Dia buta nih. Nggak tahu kalau bahasanya Nabi itu lagi ngomong sama tokoh itu. Dia datang nanya Islam. Wah Rasulullah, Allah itu seperti apa ya? Islam itu seperti apa ya? Nanti kalau saya bisa masuk surga itu apa sih yang saya lakukan? Kan nanya-nanya gitu. Sementara satu lagi di hadapan tokoh Quraisy yang beliau sangat berharap dia itu bakal masuk Islam. Ya kita tuh ibaratnya lagi digangguin itu kan. Maka Rasulullah secara spontan menunjukkan wajah yang masam kepada Abdullah bin Ibnu Maktum tadi. Gitu kan. Ya, ibaratnya seperti itulah ya. Sih gitu kok datang sekarang sih gitu ya. Nah, kalau Rasulullah mungkin lebih halus lagi ya. Rasanya kasar orang. Gitu. Seperti itu aja. Turun langsung ayat Al-Quran. Surah Abasa. Gitu kan. Kenapa engkau menunjukkan wajah yang bermuka masam ketika ada orang yang menanyakan tentang Allah? Wah, langsung diingatin sama Allah itu. Nah, itu yang terputus ketika Nabi Muhammad itu nggak ada lagi. Maka akhirnya apa? Ummu Aiman, Abu Bakar, Umar nangis ketiga-tiganya. Seperti itu. Ada sebuah ayat lagi, ada sebuah kisah lagi di Quran surah At-Taubah itu. Mungkin pernah dengar juga nih kisahnya. Dulu di masa Rasulullah itu ada namanya perang Tabuk namanya. Perang Tabuk adalah perang yang terakhir kali Rasulullah itu pimpin. Jadi pasukan perang dari perang Badar, perang Uhud, Khandaq, Khaybar, kemudian Mu'tah, kemudian penaklukan kota Mekah, ya, perang Hunain dan seterusnya. Nah, terakhir perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang terjadi di masa sulit. Karena pada waktu lagi musim panas banget. Ya. Kemudian kalau musim panas di Mekah itu, di Madinah itu kurma itu malah tumbuh. Sehingga mereka tuh berat gitu. Pengen berangkat nanti kurmanya muncul gitu kan, nggak ada yang memanen. Nah gitu. Terus kalau mau berangkat panas pula gitu kan. Kemudian ditambah lagi karena memang mereka lagi butuh duit gitu. Nah, tiba-tiba datang perintah untuk melaksanakan perang di Tabuk melawan pasukan Romawi. Diwajibkan untuk perang, kata Allah. Wajib perang semua, dikumpulin sama Nabi Muhammad SAW. Wahai kaum muslimin, semuanya wajib berangkat perang. Baik itu perang dengan menggunakan jiwa dan juga perang dengan menggunakan harta. Jihad ya. Saya khawatir nyebut jihad, nanti saya ditangkap sama polisi ya. Jihad dengan harta dan juga jihad dengan jiwa. Wah, maka pada waktu itu yang berjihad dengan harta luar biasa. Umar bin Khattab datang dengan membawa setengah harta yang dimiliki di rumahnya. Setengah dari hartanya itu diimpakin. Nih Rasulullah, saya berjihad dengan harta saya. Berapa yang kamu infakkan? Setengah dari harta saya. Wow, luar biasa. Datang lagi Abu Bakar As-Siddiq. Wah Rasulullah, ini saya infakkan harta saya. Berapa yang kau infakkan? Semua harta yang saya miliki saya infakkan untuk perang Tabuk ini. Loh, istri dan anak-anakmu gimana? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kutinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Wush, ini imannya seperti itu. Gak bisa gitu kan. Jadi misalnya ada tim dari panitia nih. Teman-teman, kita mau bikin agenda nih. Semuanya kita infak. Wah, infak.
yang ada di kosan, cari-cari tuh di bawah-bawah baju gitu kan. Di tempat-tempat yang tersembunyi itu dikeluarin. Saya infakin semuanya. Terus apa yang kau tinggalkan untuk kuliah? Allah dan Rasulnya. Wah, mantap tuh. Untuk kamu hidup sama sebulan apa? Allah dan Rasulnya. Wah, itu mantap juga. Nah, makanya itu. Maka banyak yang beripak waktu itu. Utsman bin Affan rencananya mau berangkat jualan, udah siap nih. Ontanya udah ratusan onta yang beliau siapkan termasuk isi-isinya. Mungkin kalau zaman sekarang tuh kayak truk yang isinya tuh banyak bahan-bahan yang mau siap dijual itu kan. Udah banyak isinya nih. Udah siap berangkat nih, tiba-tiba perintah perang dikeluarkan oleh Rasulullah. Maka seluruh hewan tunggangan tadi lengkap dengan isi-isinya yang mau beliau jual itu. Beliau ketemu sama Rasulullah. Rasulullah, semua ini saya infakkan untuk perang Tabuk. Wih, luar biasa Utsman bin Affan. Ya. Baru itu kita udah punya misalnya mobil Pertamina nih ya, udah ngisi minyak semuanya, udah dalam tangkinya tuh tinggal udah tinggal berangkat nih. Oh, nggak jadi, disuruh infak. Nah, mobil tangki itu diinfakin semuanya. Nah, itu ibaratnya. Itu Utsman bin Affan, luar biasa. Maka kata Rasulullah, nggak ada lagi yang bisa mencelakakan Utsman bin Affan setelah ini. Artinya apa? Dijamin masuk surga. Nah, maka semangat semua orang berangkat. Berangkat semuanya. Semuanya berangkat, nggak ada yang tinggal. Ada satu orang yang sahabat yang cukup terkenal yang tinggal, itu Ali bin Abi Thalib. Ya. Keponakan Rasulullah disuruh tinggal. Karena kalau semuanya berangkat, siapa yang menjaga orang-orang lemah, para perempuan yang ada di Madinah? Nanti diserang sama orang gimana? Maka Ali disuruh tinggal. Meskipun pada itu Ali berusaha untuk, saya juga pengen tetap ikut, wahai Rasulullah, saya ingin dapat pahala yang besar ketika berjihad di perang Tabuk ini, saya ingin dicatat dalam sejarah. Wahai Ali, kata Rasulullah SAW, tidakkah engkau ingin seperti engkau kedudukannya seperti Harun di sisi Musa? Disitulah Ali tenang. Nah, hadis ini seringkali ini dipakai sama orang-orang Syiah yang menganggap bahwasanya setelah Nabi Muhammad itu Ali lah yang menjadi nabi. Sebenarnya bukan itu. Ini cuma kayak ya perumpamaan aja itu. Berangkat semua. Nah, kaitannya dengan tema kita kali ini adalah ada beberapa orang yang dia sengaja melambat-lambatkan untuk berangkat perang. Dia ada banyak. Dia minta izin sama Rasulullah. Saya izin Rasulullah, saya ini lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, diizinkan. Rasulullah izinkan. Maka nanti ada sahabat Nabi dan dia itu nggak izin nggak berangkat. Jadi siap-siap dia. Nah, dia kaum muslimin berangkat, dia lama-lamain. Tunggu aja lah, nanti saya bisa nyusul kok itu. Nah, kemudian beberapa waktu udah berjalan, masih juga dia melambat-lambatkan. Lewat lagi berapa waktu, masih juga dia belum berangkat. Dia lambat-lambatin. Nanti saya bisa ketemu, nanti Nabi Muhammad itu pasti bakal singgah di situ. Nah, nama sahabat inilah Ka'ab bin Malik. Nama sahabatnya adalah Ka'ab bin Malik. Bisa kalian cek nanti di Google, Ka'ab bin Malik. Lalu ternyata Rasulullah pada waktu itu nggak istirahat di situ, nggak singgah, langsung berangkat ke medan perang. Nah, si Ka'ab bin Malik ini tetap bermalas-malasan. Ya, karena tadi nanti bisa lah dikejar. Masih bisa lah dikejar. Lama-lama endingnya, capek juga berangkat perang. Udah, nggak usah lah berangkat perang. Gitu. Setelah itu, beberapa waktu kemudian perang sudah meletus. Meskipun perang itu nanti nggak jadi karena pasukan Romawi udah kabur duluan. Ya, balik lagi pasukan itu ke Madinah. Maka Ka'ab bin Malik ini bingung. Gimana ya? Saya mau ngadap sama Nabi, apa alasan saya? Ya, maka pada waktu itu, udahlah, saya jujur aja deh, gitu kan? Karena dalam Islam kita harus jujur. Maka Ka'ab bin Malik ketemu sama Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa yang Rasulullah lakukan? Dia mendiamkan Ka'ab bin Malik. Didiamin. Lah, kok Rasulullah seperti itu, seperti saya? Dengan saya? Lalu lagi, wah Rasulullah, Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum Rasulullah. Rasulullah tetap mendiamkan si Ka'ab bin Malik. Terdiam dia. Ada apa ini? Maka beberapa waktu kemudian datanglah seorang sahabat menemui Ka'ab bin Malik dan mengatakan, wahai Ka'ab, engkau sedang dihukum oleh Allah SWT. Nabi Muhammad tidak mengizinkan dirinya dan juga kaum muslimin
untuk berbicara dengan engkau. Nggak ada yang berbicara dengan Ka'ab bin Malik itu. Dia dihukum nggak boleh ada yang berbicara dengan Ka'ab bin Malik itu selama 40 hari. Nah, bayangkanlah di kelas kalian, ya di fakultas kalian tuh ada kalian tuh dihukum selama 40 hari. Kalian nggak orang-orang tuh nggak boleh ngomong sama kalian. Coba mau curhat sama siapa coba? Mau bikin status di Instagram nggak ada yang like, nggak ada yang nonton. Bikin reels di Instagram, bikin konten di TikTok nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen coba. Ah, bayangkanlah, bingung kan? Bikin status WhatsApp nggak ada yang lihat. Gitu saja kita udah bingung, apalagi Ka'ab bin Malik 40 hari didiamkan. Rasulullah memang memerintahkan kaum muslimin, wahai kaum muslimin, saya diperintahkan oleh Allah SWT untuk mendiamkan Ka'ab bin Malik. Karena apa? Karena dia berangkat perang, bukan karena dia itu punya uzur, cuman dia memperlambat geraknya. Nah, ini bisa nih jadi pelajaran bagi kita yang aktif di organisasi nih. Ya, acaranya jam berapa? Jam 4. Jam 4 tuh ternyata kita baru berangkat dari rumah. Nah, itu. Maka bisa jadi evaluasi nih. Ya, Ka'ab bin Malik. Ketika di hari ke-40, si Ka'ab bin Malik ini ditemui lagi sama sahabat Rasulullah. Dibilang sama Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab, ada apa? Apakah ada berita baik untukku? Ada berita untuk engkau khusus. Apa itu? Apakah saya diampuni sama Allah? Tidak. Engkau disuruh menjauhkan istrimu dari aktivitas sehari-hari. Jadi maksudnya saya harus diceraikan istri saya? Enggak. Kamu harus menjauh dari istri. Selama ini dia cuma sama istri aja dicurhat tuh. Ketika hari ke-40, ternyata ditambah hukumannya. Istrinya nggak boleh lagi dekat sama Ka'ab bin Malik. Tinggallah dia sendirian. Wow, kacau pikiran dia, gimana lah ya, curhat sama siapa, coba. Mau pergi, mau belanja gitu kan. Kalau belanja tuh udah belanja, stop, beli, kemudian kasih uang, udah. Balik lagi, nggak ada lagi ngobrol-ngobrol gitu. Nggak ada lagi, gue tahu nggak kemarin. Nah, nggak ada lagi cerita-cerita seperti itu gitu kan. Nggak ada cerita seperti itu. Karena dihukum. Meskipun dia udah mulai membuka pembicaraan, Assalamualaikum, dicuekin. Maka ada pimpinan orang-orang kafir datang ketemu sama Ka'ab bin Malik. Hei Ka'ab, keluarlah kamu dari agama Islam. Dan nih kamu udah seperti ini dihukum, kamu nggak tahu sampai kapan kamu dihukum. Tapi Ka'ab bin Malik punya pendirian yang kuat. Enggak, saya pengen tetap di agama Islam. Saya yakin saya yakin Allah akan memaafkan saya. Nah, itu. Ayolah, kalau engkau keluar dari agama Islam, kami akan angkat engkau menjadi seorang pemimpin di daerah kami. Enggak, saya akan percaya, saya sangat percaya bahwa Allah akan memaafkan saya. Nah, ini keimanan dia. Dan ternyata benar. Di hari ke-50 turun ayat yang menyampaikan bahwasanya Allah memaafkan orang-orang yang tadi tidak berangkat tadi, salah satunya Ka'ab bin Malik, dimaafkan. Setelah itu ayat itu turun, maka Rasulullah memerintahkan seorang sahabat untuk menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik langsung bertemu sama Rasulullah SAW. Wah Rasulullah, apakah aku dimaafkan sama Allah SWT? Iya. Wah, segitulah dia itu menangis, bahagia itu kan, dan dia sangat merasakan sesuatu yang baru. Karena Allah memaafkan mereka, langsung ada dalil yang mengatakan engkau dimaafkan sama Allah. Senang kan? Udah jelas nih. Nah, itulah Ka'ab bin Malik. Dia udah jelas dimaafkan. Kita nggak tahu nih. Kira-kira kita udah tobat kemarin, udah dimaafkan apa belum? Nggak tahu kan kita. Maka yang kita bisa lakukan adalah teruslah bertaubat. Minimalnya setiap hari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Rasulullah ketika dikatakan, apakah engkau berzikir setiap hari? Rasulullah, ya saya setiap hari itu berzikir, mengucapkan astagfirullahaladzim itu sebanyak 100 kali setiap hari. Nah, berbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bisa jadi dengan kita beristighfar, dosa-dosa yang kecil yang kita pernah lakukan itu gugur. Bahkan jangan katakan kalau kita melakukan ibadah sunnah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Nah, jadi seperti itu yang bisa kita ambil, bahwasanya kalau kita ingin bersih ya, jangan sampai kita tuh nanti bertemu sama Allah dalam kondisi dosa kita masih banyak, kita belum hijrah, maka kita tidak lagi kesempatan kedua. Nah, maka mumpung kita masih hidup, kita manfaatkan
momen kehidupan kita ini ada suatu waktu kita bertaubat. Setiap hari bertobat. Kalau nggak sempat, seminggu sekali kita bertobat di hari Jumat. Ya, berdoa. Bahkan ada namanya sholat taubat kan, ada sholat taubat, bertaubat. Yang selama ini udah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat atau yang unfaedah, kita cut. Ya, mungkin selama ini kita banyak melihat Instagram atau TikTok, YouTube, kita evaluasi. Bandingkan dengan apakah kita pernah baca Al-Quran. Karena jangan sampai ketika ada musibah tertimpa sama kita, handphone kita hilang barangkali, kita langsung bilang, Allah sedang menguji saya. Jangan. Karena bisa jadi itu Allah sedang mengazab kita. Ya, maka jadikan sebuah masalah-masalah atau ujian yang timpa kita itu bukan sebuah ujian tapi azab, dan segeralah kita bertaubat agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Baik, rekan-rekan sekalian, teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan menjadi insight baru bagi kalian, sebagai trigger bagi kalian agar kalian mau untuk melakukan sebuah perubahan yang bermula dari perubahan yang kecil, tapi lama-kelamaan akan menjadi hal yang besar. Kita berubah, lakukanlah sebuah perbuatan yang positif, meskipun kecil, asal konsisten, itu yang Allah sukai. Beristighfar setiap hari, itu konsisten, meskipun cuma 100 kali atau 30 kali, tapi konsisten, maka itu Allah lebih sukai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Wasril Tanjung yang telah memaparkan materi kajian pada sore hari ini. Mungkin saya tadi berniat untuk merangkum, karena tadi materinya jujur menarik banget, Ustadz. Saya langsung kayak lebih semangat gitu loh untuk bertaubat dan menuju ke jalan yang benar. Tadi Ustadz cerita kalau misalkan di Ramadan ini, kebetulan ini tuh momentum yang pas banget untuk bertaubat, apalagi di zaman sekarang orang-orang tuh sering menormalisasikan dosa, astagfirullahaladzim. Tadi Ustadz juga menjelaskan kayak cara-cara bertaubat itu seperti apa, bisa dimulai dengan hal simple istighfar setiap hari, perbuatan kecil namun konsisten. Dan tadi Ustadz juga menjelaskan kalau ampunan Allah itu luar biasa. Bahkan tadi pembunuh diampuni cuman karena sejengkal lebih dekat, untuk membuktikan kalau niat dia untuk bertaubat itu sangat kuat. Terus juga kisah Ka'ab bin Malik yang menunda-nunda ikut perang, tapi diampuni oleh Allah karena keimanannya dan kegigihannya dalam mempertahankan keislamannya. Terus juga tadi kita harus menanamkan mindset kalau masalah yang terjadi di hidup kita itu harus dianggap sebagai azab ya Ustadz. Tadi nggak boleh dianggap sebagai ujian, karena kita bisa jadi kayak tinggi hati atau sombong kalau kita ini udah baik, padahal sebenarnya Allah itu emang berniat untuk mengazab kita. Kalau kita menanamkan mindset seperti itu, insya Allah ke depannya kita akan lebih mudah untuk melakukan refleksi diri dan sadar untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, semoga teman-teman semua dengan kajian yang kita dapatkan tadi, ilmu kita akan semakin luas dan kita menjadi lebih siap nih untuk menunaikan ibadah pada bulan Ramadan kali ini dan istiqomah dalam bertaubat mulai hari ini, seterusnya, dan bahkan setelah Ramadan ini berakhir. Oke, sekian dari aku. Mungkin selanjutnya kira-kira kita bakal ngapain ya, Rizka? Oke, di selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab nih bersama Ustadz Wasril Tanjung dengan pertanyaan yang udah disampaikan teman-teman melalui link Slido yang udah dibagikan tadi. Buat teman-teman IT, boleh minta tolong share screen-nya ya. Atau kalau misalnya ada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung, boleh banget nih untuk raise hand dan unmute langsung ya. Oke, aku izin untuk membacakan pertanyaannya. Ada yang di thumbs up. Ini ketika kita sudah berusaha untuk taubat nasuha, ternyata kita mengulang kesalahan yang sama. Apakah taubat yang tadi itu tidak dikatakan sebagai taubat nasuha? Mungkin boleh langsung dijawab, Ustadz. Oke. Ya, jadi namanya taubat nasuha itu memang benar-benar apa ya? Setelah itu kita cut lagi, nggak ada lagi kita melakukan sebuah dosa. Berarti kalau kita kembali melakukan itu, tobat kita belum tobat nasuha dong, belum tobat yang sungguh-sungguh kan, masih tobat ya. Saya bilang tadi kayak orang makan cabai, pedas besok ada lagi yang makan ini, ternyata besok makan lagi gitu kan. Nah, maka kita sendiri sih yang bisa mendefinisikan kita ini lagi tobat nasuha apa enggak. Kalau kita ternyata kita tobat nasuha ya, besok kita masih melakukan lagi dan kita merasa nanti tobat nasuha lagi lah, itu tidak tobat nasuha. Maka yang namanya
Taubat nasuha kan dikhususkan taubat nasuha itu. Taubat yang benar-benar nggak bakal melakukannya lagi. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Ya, kita setelah bertaubat, kita putuskan rantai jalan untuk bisa kita menuju ke sana lagi. Nah, mungkin seperti itu jawaban singkatnya. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi intinya kalau taubat nasuha itu benar-benar kalau keadaan di mana kita udah nggak mengulangi dosa yang ingin kita taubatin itu ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya sambil menunggu kalau misalkan ada teman-teman yang mau bertanya langsung nih kepada Ustadz Wasril Tanjung, dipersilakan untuk raise hand supaya lebih interaktif diskusinya ya. Saya izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya. Indikasi apa sih Ustadz yang menentukan bahwa taubat kita itu diterima? Dan kenapa kita sering terjebak di situasi taubat seperti tadi? Jadi masih maju mundur dan mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin boleh langsung dijawab, Ustadz. Ya, apa sih indikasi yang menentukan bahwasanya kita tuh taubat yang terima? Kita udah nggak ngingat lagi untuk melakukan itu. Kita udah nggak punya niat lagi untuk melakukan itu. Kita udah aktivitas sehari-hari kita itu sudah nggak ada menjurus ke sana gitu. Nah, jadi kalau ternyata kita sudah nggak cenderung lagi untuk melakukan dosa yang sama, berarti Allah sedang menerima taubat kita. Ya, Allah cenderungkan hatinya. Jadi Allah kan dalam Al-Quran itu disebutkan, Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Kalau ternyata Allah sudah mencondongkan hati kita kepada kebaikan, alhamdulillah berarti taubat kita diterima. Tapi kalau kita sempat lagi melihat lagi, balik lagi dong ibaratnya gitu. Balik lagi. Nah, makanya memang taubat itu memang harus sering-sering ya. Makanya ada namanya sering mengevaluasi diri, itu penting itu. Jadi ketika udah mulai penuh nih kira-kira dosa kita, kita evaluasi, turun lagi. Kalaupun naik lagi nggak terlalu tinggi, turun lagi gitu. Cepat kita turunkan. Nah, kalau di kesehatan tuh kayak tensi lah ya. Tensinya tinggi tuh. Oh, tensinya tinggi dong. Oh, suruh istirahat bentar. Nah, naik lagi cepat. Jadi itu indikasinya. Pertama, kita dicondongkan hati kita atau perbuatan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan melupakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah tadi atau dosa yang terbiasa kita lakukan tadi. Seperti itu. Bahkan doa sama Allah SWT bilang, ya Allah, sulitkan aku untuk melakukan dosa yang selama ini pernah aku lakukan. Nah, itu lagi doanya. Jangan, ya Allah ampuni dosaku ya. Itu mungkin semua kita tuh pasti doanya itu kan. Tapi coba kita doanya lebih tegas. Ya Allah, kalau seandainya aku mengarah untuk melakukan dosa itu, maka berikan saya sebuah azab yang kecil. Ya, jangan langsung bunuh saya, ya Allah, enggak itu ya. Ganti aja, ya Allah, persulitkan aku untuk bisa melakukan dosa. Ya Allah, kalau seandainya aku sudah mengarah melakukan dosa itu, maka ingatkan aku dengan kejadian-kejadian itu kan. Nah, seperti itulah yang bisa kita doakan. Sehingga nanti insya Allah akan mengabulkan doa kita ya. Allah mungkin, wah, ini keren ya anak itu kan. Dia memang benar-benar pengen taubat nih, karena dia juga udah bikin target. Kalau seandainya dia mengarah ke sana, dia bakal saya suruh diingatin, ya kan enak. Nah, seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Masya Allah, ini insight baru buat saya, Ustaz. Ternyata kayak ada indikator kalau tobat seorang itu diterima, yaitu dari dirinya sendiri. Ternyata udah hilang, udah nol kecenderungannya untuk mengulangi kesalahan yang sama. Dan bahkan kita tuh ternyata bisa request ke Allah kalau misalkan supaya jalan taubat kita dipermudah dengan meminta Allah untuk mengingatkan kita sendiri nih, kalau misalkan kita udah mulai muncul kecenderungan buat balik lagi ke perbuatan dosa yang ingin kita ulangi. Nah, selanjutnya ini aku lihat ada yang raise hand dari acara _Nisa, apakah ingin bertanya langsung? Iya, aku izin bertanya langsung. Jadi ini ada yang ada pertanyaan ke aku karena dia nggak bisa langsung. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjaga iman di lingkungan yang kurang kondusif atau kurang baik? Terima kasih. Kurang apa? Lingkungan yang kurang kondusif. Apa tuh? Lingkungan yang kurang kondusif atau kurang baik. Oh, oke. Mungkin lebih kurangnya adalah kita ini mau bertobat ya.
Tapi lingkungan kita tuh nggak tidak mendukung kita tuh bakal bertaubat. Ya, makanya Nabi Muhammad aja, kenapa beliau hijrah ke Madinah itu? Ya, kenapa Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah? Ya, salah satunya Allah ingin beliau itu merasakan suasana baru di Madinah. Di Mekah itu beliau diserang terus. Nah, maka dalam Islam itu kita diperintahkan untuk memilih teman-teman yang soleh. Salah satu caranya yaitu ikutlah LDF, ikutlah organisasi sama kalian ini. Di UGM ada berapa nih organisasi Islamnya? Nah, ikutin itu. Tapi ada juga loh organisasi Islam, tapi di dalamnya ternyata lingkungannya nggak mendukung kita untuk semakin dekat sama Allah gitu kan. Justru mereka tuh melakukan dosa-dosa ke situ biasa aja gitu kan. Nah, maka ya di UGM nih banyak nih organisasi yang bagus ya. Kita ikutin. Apa sih tujuannya? Ini sekalian yuk join LDF. Apa sih tujuannya? Agar kita nanti ada suasana, kalau bahasa keren itu semesta mendukung gitu. Nah, semesta mendukung. Dan ada juga sebuah kalimat nih dari ulama mengatakan, kalau kita tidak disibukkan dengan kegiatan kebaikan, berarti kita sedang disibukkan dengan kegiatan keburukan. Nah, nih. Kita di kampus, aktivitas kuliah bagus ya, lagi fokus di situ. Setelah kita keluar dari kampus, kan kita tuh beraktivitas ya. Nah, pertanyaannya apakah aktivitas itu aktivitas kebaikan atau aktivitas keburukan? Kalau aktivitas kebaikan, alhamdulillah baik. Nah, sekarang mumpung di kampus kita ada LDF, di situ aktivitasnya insya Allah baik-baik. Maka yuk sibukkan diri dengan kegiatan yang baik agar kita tidak disibukkan dengan kegiatan buruk. Nah, kita sederhana seperti itu. Nah, jadi menjawab pertanyaan gimana sih caranya biar lingkungan kita kondusif? Ya, bergabunglah dengan orang-orang atau berkumpullah dengan orang-orang soleh kalau bahasanya itu kan. Kita tahu kita panas, tapi nggak mau pergi ke dalam kulkas ya, ke tempat yang ada AC gitu kan. Kita bakal tetap panas gitu kan. Kalau kita tahu kita panasan, itu ada ruang ber-AC, kok kita nggak ke sana gitu. Ya salah kita sendiri dong gitu. Hidup itu adalah pilihan, maka hiduplah untuk menjadi orang yang baik. Nah, mungkin seperti itu lebih kurang jawabannya. Kembali ke MC. Oke, jadi tadi kesimpulannya itu kita kan udah sadar nih ya Ustadz, kalau misalkan kita udah ada di lingkungan yang negatif dan kita punya pilihan, jadi dalam rangka bertaubat itu pilihan yang harus kita ambil ya tentunya dengan meninggalkan lingkungan yang kurang baik tersebut menuju ke pergaulan yang lebih sehat. Karena keterbatasan waktu, mungkin saya ingin membacakan pertanyaan terakhir. Ustadz, apakah ada tips untuk istiqomah dalam bertaubat? Oke, ini pamungkas ini ya. Dan ini berat ya teman-teman ya. Memang butuh proses ya. Jadi istiqomah itu adalah sebuah kebiasaan yang kita lakukan itu secara terus-menerus, secara kontinu. Tapi ada sebuah kalimat yang bagus dari sebuah buku yang mungkin kalian pernah dengar juga ya. Yang judulnya tuh Habits itu kan. Atomic Habits. Pernah dengar ya? Atomic Habits itu. Berubah 1% aja setiap hari itu lebih bagus daripada kita berubah 100% tapi cuma sekali. Nah, jadi ada tuh channel YouTube 1% kan. Itu mungkin terinspirasi dari kalimatnya buku Atomic Habits itu. 1%. Jadi berubah 1% setiap hari itu lebih baik daripada 100% berubah tapi setelah itu kita nggak konsisten. Nah, maka gimana maksudnya? Dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Oh, selama ini mungkin saya nggak pernah tilawah Quran. Udahlah, saya tobat deh. Saya mau tilawah Quran 1 hari selembar aja. Nah, kan selembar sehari terus itu kan. Lama-lama kan kita jadi bosan. Kok cuma selembar sih? Naik dong tingkatnya. 2 lembar ah. Atau 1 lembar 2 ayat. Ya, dikit ya. Ya tapi nggak apa-apa. 1,sekian% kan. Oke. Itu terus. Jadi kita harus punya amalan pamungkas. Yang bisa jadi, itulah yang menjadi penyebab kita
masuk ke surga. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ada seorang sahabat yang namanya jarang sekali disebutkan, yaitu Sa'id bin Zaid. Namanya nggak pernah disebutkan. Tapi barangkali dia punya amalan terbaik. Bilal bin Rabah, kenapa dia masuk ke surga? Terdengar terompahnya di surga itu sudah ada. Apa amalan dia? Ternyata dia setiap berwudu, selesai wudu, sholat sunnah. Nah gitu, kita harus punya amalan pamungkas. 1% setiap hari lebih baik daripada 1% tapi nggak lagi. Nah, jadi kalau ditanya apa tipsnya? Mulai dari yang bisa kita lakukan dulu, perlahan-lahan, tetap konsisten. Bahkan kalau perlu kita bikin target, kita bikin, kalau saya nggak melakukan ini, maka hukuman untuk diri saya ini. Misalnya, karena saya hari ini nggak tilawah, maka hari ini saya nggak buka Instagram selama 3 menit. Janganlah 3 menit ya. Selama 3 jam. Nah, itu. Hukumannya seperti itu. Karena hari ini saya nggak membaca Al-Quran, maka hari ini saya tidak menghidupkan handphone. Maka hari ini saya akan berinfak ke masjid. Maka hari ini saya akan melakukan sholat duha. Biasanya 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Gitu-gitu. Nah, jadi kita tantang diri sendiri. Ya. Nah, mungkin itu lebih kurangnya. Kembali ke moderator. Baik, jazakallahu khairan lagi kepada Ustadz Wasril Tanjung, karena telah bersedia menyisihkan waktunya untuk hadir dan memaparkan materi yang sangat bermanfaat kepada kami semua, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat benar-benar menjadi pemahaman untuk kita semua, terlebih menjadi bekal untuk kita semua dalam menyambut bulan Ramadan ini dan ke depannya. Dan tidak lupa kepada teman-teman, mari kita doakan bersama supaya Ustadz Wasril Tanjung selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk sesi selanjutnya, kita akan ada sesi foto bersama Ustadz Wasril Tanjung. Oleh karena itu, kepada seluruh peserta, dimohon untuk menyalakan atau mengaktifkan kameranya, dan kepada media, saya persilakan untuk melakukan sesi dokumentasi. Ya, biasanya foto-fotonya aktif semua kameranya. Baik, ini baru satu slide yang kameranya nyala. Mungkin ditunggu sampai 17.05 ya. Oke, sudah 17.05, mungkin saya izin untuk mengambil gambarnya. Buat slide pertama, 3, 2, 1. Halo, Farel. Maaf guys, ini kayaknya Farelnya agak nge-lag, jadi kita semua coba istirahat dulu. Apakah dari media yang lain ada yang bisa nge-backup? Karena kayaknya Farel terputus dari Zoom nih. Mungkin ditunggu sebentar dulu ya teman-teman. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin bisa aku yang screenshot. Oke, bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bentar.
Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, terima kasih kepada tim media. Untuk selanjutnya, saya ucapkan kembali syukron kasiron kepada Ustadz Wasfil Tanjung. Bila ada kegiatan di luar forum ini, Ustadz dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom bila setelah ini masih ada acara, tetapi bila ingin tetap mengikuti forum ini juga Ustadz dipersilakan. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira kita bakal ngapain ya teman-teman? Ada yang bisa nebak nggak kita selanjutnya mau ngapain? Mungkin bisa ramein nih di kolom chatnya, karena kita melakukan sesuatu yang seru nih yang tadi udah dipromosiin di awal-awal acara. Baik, terima kasih Ustadz. Bagi-bagi tak. Boleh. Voucher Shopee Food juga boleh. Bener banget nih, Farel. Kita mau ngabuburit, tapi kita ngabuburitnya dengan cara main games nih, sambil menunggu waktu berbuka. Untuk games yang akan kita mainin ini berupa kuis yang nanti bakal ada hadiahnya loh. Ayo, siapa yang tadi bilang mau dapat hadiah? Ini waktunya kalian untuk bersinar. Ayo, aku oper ke Rizka. Benar banget nih. Selanjutnya kita bakal main kuis seputar tema kajian hari ini, yaitu tebak-tebak list bikin. Kemudian, Aidi dipersilakan untuk share screen. Ayo teman-teman, ikutin kuisnya ya. Nanti ini sebagai evaluasi juga nih. Kira-kira tadi teman-teman tuh merhatiin atau enggak sih? Kepada IT, silakan share screen. Oke, ini udah mulai muncul nih di layar aku. Teman-teman mulai bisa join quizisnya ya. Caranya, ketik joinmyquiz.com, terus langsung masukin aja nih kode gamenya, terus teman-teman diharapkan untuk menggunakan nama asli nih. Kalau pakai nama panggung, nanti aku bingung siapa nih kalau misalkan ada yang menang. Tapi aku nggak tahu namanya siapa. Boleh langsung diramein ya teman-teman. Ayo guys. Aku namanya siapa? Oh, Nadira. Aku juga. Ini kita sebenarnya boleh ikutan nggak sih, Riz? Aku juga mau nih dapat hadiah soalnya. Bener banget nih, kayak menarik ya hadiahnya. Pengen Iya, ikutan aku nih. penasaran sih sebenarnya hadiahnya apa ya. Dengar-dengar katanya core acaranya mau bayarin kita ini nih, umroh katanya, yang menang kuisis. Umrah gratis gitu ya, Andi. Menarik banget. Ayo curang ikut teman-teman, ayo. Wah, bermanfaat banget nih. Udah mulai antusias nih, pesertanya langsung bertambah dengan sekejap begitu mendengar kata umroh. Buat teman-teman yang kesulitan untuk masukin kodenya, ini bisa cek chatbox juga, udah disediain linknya, jadi teman-teman bisa langsung join ke kuisnya dan ikut main sama kita. Aku tunggu 2 menit lagi ya teman-teman, sampai 17.13, habis itu kita start. Ayo nih, udah mulai rame, udah mulai 33 orang, 17 orang lainnya yang mau join, mungkin boleh langsung diklik link yang ada di chatbox atau buka joinmyquiz.com dan masukin kodenya. Masih ditunggu ya, teman-teman. Ditunggu 1 menit lagi, teman-teman, bagi yang belum join.
Ini Viko mau dapat tiket ice skating kalau misalkan menang kuisis katanya. Ayo untuk teman-teman yang masih pengen join tapi belum bisa mengakses, mungkin bisa segera diakses. Karena kita udah mau mulai. Oke, karena udah 17.13, mungkin bagi IT bisa langsung dimulai nih kuisisnya. Udah ada yang jawab nih. Siapa ini yang paling teratas? Royan ya. Ayo guys. Udah selesai sama yang pertama nih. Guys, mau ini aku mau duit nih. Iya, teratas masih pengen rumah gratis ya. Siapa yang pengen rumah gratis? Waktu untuk ngerjain kuisnya sisa 1 menit ya, teman-teman. Oke, karena udah 17.17, mungkin kita bisa sudah pilih dulu sesinya. Jeng, siapa nih pemenangnya? Oke, sudah
siapa ya? Oke, pertama yaitu Raihani Rere. Oke, yang menang jangan lupa screenshot ya, nanti hubungin panitia buat ngambil hadiahnya. Oke, karena kuisisnya udah selesai, mungkin kita bisa panggil nih juara 1 kita hari ini, Wakil Ketua _ Raihani Rere, mungkin bisa di spotlight nih bareng MC, kita mau tanya. Rere ada nggak? Oh, ada. Halo, halo. Hai, Rere. Halo. Aku mau tanya, kamu nge-cheat ya? Astagfirullahaladzim, seuzon. Jangan gitu, Indi. Kita mungkin tanya. boleh nih, Re, kayak sharing-sharing gimana sih kok kamu bisa sih langsung menang kuisis gitu tiba-tiba, atau kamu udah dapet spoiler pertanyaannya atau gimana nih, Re? Aduh, ini jujur ya, aku sebenarnya nggak tahu pertanyaannya, cuman kayak insting aja gitu. Baru instingnya luar biasa ya teman-teman semua. Jadi tadi aku kaget loh, kayak ternyata banyak yang udah bener ngejawab semua pertanyaannya. Berarti alhamdulillah teman-teman tuh merhatiin banget kajian hari ini. Berarti ilmunya tuh masuk dan meresap ke otak teman-teman. Jadi teman-teman bisa lancar ngejawab kuisisnya tadi. Sama tadi aku mau ngingetin, bagi yang juara 1, 2, 3, jangan lupa nanti di capture ya. Terus abis itu disimpan sebagai bukti kalau mau redeem hadiahnya. BTW untuk OSI yang lain nanti kira-kira bisa hubungi siapa ya buat hadiahnya? Mungkin nanti bisa langsung hubungin ke acara ya, divisi acara. Nanti mungkin hubungi Royan atau Nisa ya, Royan dan Nisa kalau misalnya kalian ada. Oh, Nisa udah oke, berarti udah siap banget dihubungin sama pemenangnya yang tadi tuh. Oke, benar banget. Udah mendekati azan maghrib deh. Oke, mungkin kita sudahi dulu ya. Tapi nanti dulu dong, ada something nih. Apa ya kira-kira? Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan ke acara untuk langsung speak up nih kepada Mas Royan dan Mbak Nisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih lagi MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku sama Royan. Roy, kenapa kita dipin terus ya, Roy? Nggak tahu nih, kayaknya kita ini deh kayak mengepakkan sayap untuk mendapatkan fans-fans yang lebih banyak lagi nih. Bener sih, mau bikin fans club ya kita. Ya gitu sih kan, ya kita itu di sini tuh membawa sesuatu hal yang insya Allah mesti kalian tuh tunggu-tunggu gitulah. Kan sesuatu yang kita bawa itu kayaknya membawa kabar gembira gitu. Kira-kira apa nih? Bisa di spoiler lagi dong? Boleh banget nih, daripada kita nunggu lama-lama, kita langsung spoiler aja sekarang. Boleh dari PET, boleh share screen tolong. Jadi kita berdua di sini mau ngingetin lagi ke teman-teman semua bahwa kita ada challenge Ringfa 1443 Hijriah atau 2022. Nah, mungkin karena aku udah ngebacain syaratnya di awal tadi, sekarang boleh Royan deh yang bacain syarat-syaratnya. Silakan Royan. Oke, terima kasih Nisa. Jadi untuk challenge Ringfa pada tahun kali ini itu pertama tema besarnya adalah who make you be better. Jadi yang artinya itu siapa sih yang membuat kamu lebih baik? Jadi kalian tuh bisa jelasin siapa tokoh yang buat kalian tuh bangkit dari keterpurukan, membuat kalian menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian untuk kategori pesertanya itu adalah kategori umum, jadi nggak mesti dari keluarga FKKMK sendiri, tapi dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan yang bekerja pun, bahkan siapapun boleh banget untuk ikut dari challenge Ringfa ini. Karena challenge Ringfa sendiri ini bersifat umum. Kemudian untuk syarat selanjutnya adalah konten dalam bentuk story Instagram atau Instastory. Kemudian jangan lupa untuk dimasukkan kepada highlight Instagram agar kemudian itu tidak hilang dan juga biar mempermudah adanya bukti. Kemudian konten tersebut bisa dalam bentuk video, poster, foto ataupun yang lainnya. Terserah sekreativitas apapun kalian, karena di sini juga bisa menjadi sarana
pengembangan kreativitas kalian juga. Kemudian untuk deadline sendiri itu adalah waktunya sangat panjang. Jadi ada 7 hari dari tanggal 20 sampai tanggal 27 April 2022. Untuk pengumuman sendiri, pengumuman juaranya itu tanggal 29 April 2022. Kemudian jangan lupa untuk men-tag @rimfa.ldfkalam dan juga @ldfkalam_ugm. Dan terakhir jangan lupa sertakan hashtag Ramadan Purifies Our Heart. Oke, mungkin itu doang. Dan ini syaratnya itu mudah banget ya, Nis? Iya, mudah banget. Jadi semua orang bisa ikutan challenge-nya tanpa merasa kesulitan, Royan. Oke, mungkin ini aja ya. Semoga challenge ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, karena kami yakin kalau challenge ini tuh sangat berguna bagi kalian. Di samping bisa mendapatkan hadiah, tapi kalian juga bisa mengasah skill editing kalian dan juga memahami siapa sih tokoh yang bisa memotivasi kalian, gitu Nis. Jadi tunggu apa lagi? Silakan join challenge Rimfa 1443 Hijriah. Kami tunggu di challenge Rimfa 1443 Hijriah. Oke, ditunggu. Baik, mungkin segini aja dari aku sama Royan. Kita tutup ya, Roy. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC. Aku kembalikan ya. Terima kasih. Oke, jazakallah khairan kasiron kepada Nisa dan Royan yang udah berbaik hati mau jelasin lagi nih tentang challenge yang super duper menarik. Jadi aku mau ngingetin juga untuk teman-teman, jangan lupa buat join challenge-nya karena nggak akan rugi guys. Selain kalian dapat ilmunya, kalian dapat hadiah juga loh kalau misalkan beruntung. Oke, semoga tadi tuh terakhir kalinya ya Nisa dan Royan muncul, karena rasanya kalau di spotlight lagi popularitasku terancam nih. Berikutnya bakal ada link feedback tentang acara ini yang bakal di-share sama teman-teman OSI yang lain melalui chat, melalui kolom chat Zoom. Mungkin teman-teman udah mulai bisa share link feedback-nya nih. Dan kami bakal mempersilakan teman-teman yang lain, seluruh orang yang ada di Zoom ini untuk mengisi formulir evaluasinya sampai dengan pukul 17.30. Oke, jangan lupa diisi ya guys. Agak terasa nih, udah selesai kajian kita kali ini ya teman-teman. Mari kita ambil yang baik-baik dari acara kita hari ini. Semangat dan selamat untuk kita semua untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan, bulan yang suci dan penuh keberkahan. Oke, untuk menutup dan mengakhiri rangkaian kegiatan acara ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku MC mohon maaf bila ada salah kata dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya Rizka Tata Safira dan rekan saya India Livia Balkis pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi link feedback-nya ya teman-teman. Makasih banyak udah datang ke acara kita. Back to your teachings and all your words from your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide.